Ya Rafi Asya. Allahumma salli. Ya, Ad-Darsul Khamis pelajaran kelima fil Ghusli sudah dibahas kewajiban yang menyebabkan mandi, kemudian furudul ghusli, fardu mandi wajib, sunanul ghusli, sunnah-sunnah di dalam mandi wajib, dan yang dibahas sekarang adalah alladzi yahrumu bil janabah. Alladzi yahrumu bil janabah, yang haram ketika dalam keadaan janabah. Janabah di sini yaitu yang sudah dibahas, yaitu tidak adanya hadas besar, ya. Keterangannya yang haram dalam hadas besar sebelumnya ada di dalam hadas kecil. Misal sesuatu yang haram dalam hadas kecil, ya, belum tentu terjadi dalam hadas besar, ya. Kalau hadas besar udah pasti, ya, nggak boleh dalam hadas kecil, tapi di dalam hadas kecil itu masih boleh, paham ya? Dalam hadas kecil nggak apa-apa. Contoh misalnya dalam hadas kecil, kalau nggak ada hadas kecil, misalnya seperti sholat, itu sama semuanya. Mau hadas kecil, kalau hadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar. Harus satu-satu dibahas. Kalau hadas kecil, seperti nggak ada wudhu, itu namanya ada hadas kecil. Hadas besar berarti dia janabah, ya, seperti yang sudah dibahas penyebabnya. Ada lagi yang hadas besarnya haid, beda lagi tuh. Beda. Makanya kita mesti belajar. Kalau nggak belajar kacau. Ya. Yang hadas kecil misalnya sholat. Orang nggak ada wudhu nggak boleh sholat. Ya kalau wudhu aja nggak boleh sholat, apalagi hadas besar. Apalagi dia dalam keadaan haid. Paham nih ya? Kalau yang hadas kecil nggak boleh. Jangan pakai nanya hadas besar boleh nggak? Itu otak nggak jalan namanya. Itu Islam tuh ngajarin yang hebat. Ya, lalu sekarang nggak belajar lagi, udah menurut dia. Nah itu yang berantakan. Menurut versi dia, versi nafsunya. Agama nggak begitu. Ya. Dicontohkan misalnya, orang nggak punya wudhu, berarti hadas kecil. Haram hukumnya dia sholat. Apalagi kalau hadas besar. Tuh, paham ya? Nah, tapi ada yang dalam hadas besar nggak boleh, tapi hadas kecil boleh. Contoh masuk masjid, kita nggak ada wudhu, masuk masjid boleh, duduk di masjid boleh. Tapi kalau hadas besar, nggak boleh ente duduk di situ, apalagi haid. Tuh. Ada di hadas besar, boleh. Hadas kecil, apalagi hadas besar boleh. Apalagi hadas kecil, apa contohnya? Puasa, tapi haid nggak boleh. Hadas besar, puasa boleh gak? Boleh. Jangan hadas besar kemudian batal, kagak batal. Kagak batal. Mimpi siang hari, itu kan hadas besar. Langsung minum, makan, banyak orang dianggapnya batal. Padahal batal, yang batal kalau jima. Kalau nggak jima, enggak. Kan namanya khurujul mani kan nggak selalu jima. Dia lagi mimpi, hadas besar. Puasa lanjut tetap. Hadas kecil, nggak apa-apa, ente sering nggak ada wudhu, masa iya jadi nggak sah puasa? Tuh. Tapi ketika dia haid, nggak sah dia puasa. Beda nggak? Beda-beda. Baik, ini penjabarannya. Alladzi yahrumu bil hadas wal janabah wal haid. Yang haram di dalam hadas, baik kecil maupun besar, kemudian haid. Ada 4 yang nggak boleh. Hadas kecil ya nggak boleh, hadas besar apalagi, dan haid. Itu ada 4. Yang pertama sholat. Nah, jelas tuh. Yang pertama sholat. Baik hadas kecil, hadas besar, janabah, haid, nggak boleh. Baik sholatnya sunnah maupun fardu.
Semisal seperti sholat, apa? Sujud tilawah, sujud tilawah. Sudah pernah dibahas, nanti kita bahas lagi. Udah tuh. Ya, kita kan udah kelar sama sholat. Sholat sunnahnya, kita balik lagi. Kita ulang lagi. Ya, sampai hal-hal yang begini. Karena yang mendasar aja, kalau benar mendasar sholat inti baik, semuanya baik. Yang aneh mau benerin itu sholat. Tapi yang menjadikan saatnya sholat, yang ini kan kita belajar nih. Sebab kalau inti nggak tahu hadas kecil, hadas besar, yang mana haram, yang mana kagak, rukun, syaratnya, ini kan dari cabang-cabang itu, yang sehingga nanti setelah tahu masuk ke dalam rukun sholat. Benar, sholat inti benar, inti perbaiki sholat inti benar hubungan sama Allah, udah pasti hubungan inti sama manusia, Allah benerin semuanya. Itu sholat pegang, karena yang pertama ditanya sholat, kalau sholatnya benar, maka amal yang lain jadi benar. Itu Nabi yang katakan. Yang pertama akan diperiksa adalah sholat. Tapi kalau sholatnya jelek, hubungan yang lain akan dipertanyakan satu persatu. Pasti jelek. Karena firman Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Udah itu pegang. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan. Kalau kita masih perbuatan nggak baik, karena sholat kita masih belum baik. Gue udah bener, udah belajar. Ya ada lagi. Hudurul golub, hati kita belum hadir gimana tuh. Belum lagi adabnya. Semakin baik Allah berikan karena inti memperbaiki di dalam sholat. Itu aja udah patokannya. Maka paling banyak pelajarannya tentang sholat. Ya, Anda ulang lagi sengaja. Baik, kalau ada hadas kecil, hadas besar, janabah, haid, hukumnya nggak boleh sholat. Baik sholat sunnah maupun wajib. Yang semisal sholat seperti sujud tilawah, nggak boleh. Sujud syukur juga enggak boleh. Sujud syukur ada caranya, sujud tilawah ada salahnya, bukan cuma tibang sujud. Agak bukan, mesti ada wudhu. Tuh, kemudian ada niatnya. Sujud setelah udah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, ada caranya. Kalau itu sujud syukur-syukur biasa aja, boleh-boleh aja. Ya, celana pendek disujud, enggak sah orang sujud sama kayak orang sholat, mesti ada hadas. Enggak boleh ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Makanya dimisalkan tuh yang namanya semisal sholat, sujud tilawah, sujud syukur, termasuk khutbatul jumu'ah. Dia khutbah Jumat. Lain ceramah. Nih begini ngajar, nggak ada hadas kecil, nggak jadi masalah. Ceramah, kentut dia, ada hadas kecil, boleh. Tapi ketika dia jadi khotib, nggak boleh. Arti khotibnya, jangan mansal tembak aja disuruh jadi khotib. Nana khotib dia pes saja, terus tanggung. Nggak sah. Ya. Kemudian sholatul janazah, dan termasuk sholat janazah. Itu mesti ada, nggak boleh ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Kemudian yang kedua, tawaf. Baik tawafnya fardu maupun sunnah. Li'annahu bimanzilatis sholah. Karena dia kedudukannya seperti sholat. Itu tawaf. Kalau kita di Masjidil tawaf itu hanya ada di Masjidil Haram. Di Makkah, di kota Makkah ada namanya Masjidil Haram. Di situ ada Ka'bah, tawaf 7 kali. Itu sama nilainya seperti sholat sunnah. Makanya harus ada wudhu, nggak boleh ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Jadi jangan tawaf aja. Karena kedudukan seperti sholat. Karena di sana kita nggak disuruh sholat tahiyatul masjid, tapi gantinya tawaf. Kalau memang nggak mampu tawaf karena ada sesuatunya, udah tahiyat masjid. Ya, ngantuk gantian yang ngajar nih, jangan ngantuk. Anda sama, ya, Anda baru pulang tadi. Baik. Lalu kalau selesai ngajar ngantuk Anda baru. Masul mushaf. Ya, kenapa nggak ngantuk? Karena pikiran Anda lagi konsentrasi. Makanya Anda bawa mobil sengantuk atau alhamdulillah nggak ngantuk. Ya karena konsentrasi. Sesuatu yang udah hilang konsentrasi pasti ngantuk. Kalau inti konsentrasi kan nggak bakal ngantuk. Begitu aja. Mau naik mobil, anda konsentrasi. Ngajar begini konsentrasi. Kalau ngaji juga termasuk. Kalau anda konsentrasi nggak ngantuk. Mulai aja nggak konsentrasi. Ngantuk. Ya. Itu konsentrasi mau deketin bini. Sengantuk apapun melek. Bukan begitu. Ya. Apalagi pengantin baru. Udah konsentrasi di atas konsentrasi itu. Ya. Nah, itu begitu aja. Hati-hati. Ya, jangan biasain. Kenapa? Anda anggap ini penting. Takutnya nanti bawa kendaraan kebiasaan. Ya, bahaya microslip. Ya, begitu dong sebentaran sedetik. Dak, selesai udah. Apalagi motor. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai ini anak-anak Anda pada ini. Anda umilin kalau pagi itu lalu tidur.
Bener disuruh mie-nya tibang ke situ doang. Ya, tibang ini, apalagi jauh. Ya. Itu bisa terjadi microslip. Sedetik aja kita lepas kontrol gitu. Sebab langsung gitu. Kan udah kejadian teman kita. Ane sering nasihatin dulu, bawa mobilannya begitu. Hei, ngantuk lo? Enggak. Apa enggak ngantuk lo menabrak tembok beton jalan tol yang mau keluar ke Kampung Rambutan? Jadian. Sampai sekarang nggak ngaji lagi. Gitu. Tuan Besar Sigit. Itu dari dulu Ane sering nasihatin. Jangan tidur di majlis. Ya, bawa mobil begitu. Makanya ini nggak pakai. Ya, serem. Itu. Nah, akhirnya kan kejadian. Ya, Allah. Jangan kejadian. Nggak enak. Cacatnya bisa seumur hidup. Nauzubillah min dzalik. Ya, apalagi tahu sendiri kita udah hati-hati orang lain. Paham ya? Apalagi gitu. Jangan ngobrol lagi ngaji, dibiasain naik motor ngobrol sama temennya. Iya. Tuh agama disiplin segala macam. Agar apa? Di luar itu kita disiplin. Gitu. Ya. Jangan main handphone lagi belajar. Akhirnya apa? Naik motor? Handphone. Sekarang, waduh, ya baik, lanjutkan. Tawaf. Kemudian apa lagi? Masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Di sini ada semuanya. Ya, ini secara yang haram dalam janabah. Ya, sebab yang haram dalam yang hadas kecil udah dibahas. Ini ada digabung semuanya. Menyentuh masu itu masa ya masu itu menyentuh. Masu menyentuh, bukan megang. Bedain. Kalau nyentuh aja nggak boleh, apalagi megang. Tuh, ya. Nyentuh aja kagak boleh, apalagi megang. Pahamin tuh, ya. Karena Ane selalu detail begitu sebab orang kita ini diterangin ke A, ntar nyasar-nyasarnya ke B. Paham nggak? Oh itu kan nyentuh nggak boleh, kalau megang boleh. Nafsin sendiri gitu, makanya Ane selalu gitu. Paham ya? Gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas perempuan. Itu dalam rumah tangga. Dicapin itu kan rumah tangga. Kalau selain rumah tangga boleh. Tuh, ini sedih. Padahal ada gaidahnya di dalam ilmu Al-Qur'an itu. Ya, paling gini nih. Kalau yang rumah tangga sedikit aja nggak boleh karena jadi kacau, apalagi lebih dari itu. Paham nih? Kalau rumah tangga yang kecil, inti ngurusin rumah tangga berapa sih anak? Si istri satu, anak berapa sih? Paling banyak 10. Itu nggak bisa kalau dipimpin perempuan berantakan. Apalagi lebih dari itu. Naik RT RW, paham ya? Salah tafsirin. Itu kan buat pemimpin rumah tangga. Kalau buat ini nggak apa-apa. Bahaya. Gitu. Kan di situ maksudnya. Penyetil, nyentuh. Nggak boleh, apalagi rejeng, pegang. Mushaf yang disentuh. Tuh, pahamin tuh, bukan masul Quran. Ini Quran namanya nih, itu nih maksudnya kitab. Maksudnya Quran berbentuk tuh udah dari kul huwallahu alif lam mim sampai An-Nas. Udah berbentuk namanya kitab. Makanya dibilang kitab Al-Quranul Azim, Al-Quran yang mulia, yang agung, yang karim. Tuh, begini nih Al-Quran. Kenapa nggak dibilang masul Quran? Kalau masul Quran ini jelas. Inti ada Al-Quran, inti sentuh. Apalagi megang, apalagi dibawa lebih parah. Nyentuh, nyolek itu tuh nyentuh, nggak boleh. Ini bukan Quran lagi, bukan. Quran jelas Quran. Ini mushaf, makanya masul mushaf. Apa mushaf? Al-murad mushaf, al-murad bil mushaf. Ini kata fikih nih. Yang dimaksud mushaf itu makutiba fihi Quran walau ba'do ayah bigosdid dirasa at-tilawah. Yang dimaksud mushaf itu apa yang ditulis ya di dalam seperti ini nih. Ya mau yang bilang ditulis, kertasnya boleh besar, boleh kecil, boleh kertas folio, pokoknya di mana di situ boleh dikulit. Ini contohin aja ya. Pokoknya apa tuh apa aja. Apa aja yang ditulis
padanya itu tulisan, ada Quran, ada ayat Quran. Hah? Iya, potongan ayat Quran. Potongan ayat Quran. Walau ba'do ayat tuh, sekalipun setengah ayat, bukan setengah juz. Bukan setengah surah. Setengah ayat. Ingat. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Ini nggak dibilang surah Al-Ikhlas, ayat. Satu ayat, setengah ayat. Qul huwallahu ahad, itu satu ayat. Qul a'udzu birabbil, itu berapa? Satu ayat. Ini setengahnya. Tapi ingat, itu ayat Quran, bukan selain ayat Quran. Ini ayat Quran, walaupun setengah, nggak satu ayat full. Ayat pahami. Kalau surah Qul huwallahu sampai habis. Surah Al-Ma'un, surah ini Al-Kafirun, ya, surah Al-Baqarah lagi. Ini satu ayat tuh nomor 1, 2, 3, 4 ayat, 5 ayat. Ini setengahnya. Ditulis padanya. Ditulis tuh ada Al-Quran, baik di kertas, baik pun di kulit, di baju, kayak di mana. Kalau itu ada tulisan Quran, nggak boleh disentuh. Ya, paham itu? Ya. Apalagi hadas besar. Ini hadas apa lagi belajarin? Hadas kecil, janabah, head. Kecil aja nggak boleh. Wahamlul mushaf, membawanya tuh. Yang mushaf udah tahu, membawanya. Ya, nggak boleh. La yajuzu amluhu lil balik. Tidak boleh membawanya bagi orang yang sudah balik, kecuali ya jika dibawanya bersama barang. Nah, di sini ada tafsilan. Boleh membawa, kadang boleh ya tujuannya mushaf aja nggak boleh. Ya, kalau tujuan mushaf aja nggak boleh. Misalnya dia bawa barang nih, apa aja? Lekar, lemari, tas ya, tas biasanya perempuan. Kalau di dalam dia bawanya itu tas, dibawanya itu barang, tujuan yang dibawa adalah lu bawa apa? Nih, bawa mushaf nih. Apalagi Quran. Ya, tahun sekarang bilangin Quran dah ya. Lu bawa apa? Nih lagi bawa juz amma, bawa Quran. Kalau itu tujuannya fala yajuz, nggak boleh. Tarotan bigasdil mata. Terkadang ada orang yang tujuannya membawa apa? Bawa barang. Bawa apa? Lo bawa tas, fala yajuz boleh. Tarotan bigasdihima. Kadang ada orang tujuannya dengan dua. Bawa apa lo? Nih, bawa Quran juga, mau bawa tas. Bawa tas juga, bawa Quran. Ini dari tujuan semuanya dengan gosot. Kalau tujuannya itu bawa Quran nggak boleh. Bawa keduanya Quran dan barang seperti tas, fala yajuzu, tidak boleh. Ya, kalau Imam Ibn Hajar, kalau Imam Romli masih boleh. Jadi ada pendapat nih. Tapi kalau tujuannya bawa barang, nggak apa-apa. Itu salah satu cara kita untuk seperti misalnya perempuan lagi bawa tas, bawa Al-Quran. Inti juga bawa koper atau mau mindahin. Kebetulan nggak ada wudhu batal. Inti mau selamatin. Nah, taruh di sini ntar tendang anak gue lagi. Belum sempat ngambil wudhu. Udah pindahin lekar. Niatin bawa lekar. Jangan niatin bawa Quran. Paham nggak di sini? Ya, mudah sebenarnya kalau belajar. Kemudian ada lagi. Ya, ini singkat aja nih. Ya, gampang. Alladzi yahrumu bil janabah wal haid. Ma'an, bersamaan nih ada dua. Yang haram janabah dan haid. Ya. Janabah dan haid. Janabah tahu ya? Dia ada hadas besar seperti khurujul mani atau berjima, namanya janabah. Kita kenali junub. Orang yang haram dalam keadaan junub atau janabah dan haid. Ada dua. Ditambahinnya dua. Ya, sholat udah pasti nggak boleh tadi. Tawaf nggak boleh. Jangan nanti aneh bahas ini nih salah lagi. Oh, sholat boleh berarti. Kenapa nggak dibahas? Kagak. Yang pertama kan tenda hadas kecil, kagak boleh. Kalau hadas besar tambah lagi. Kalau ini tambahnya dua. Yang mana kalau hadas kecil ini boleh. Hadas kecil boleh seperti apa? Yang pertama, lubsu fil masjid, berdiam diri masjid. Hadas kecil boleh nggak? Boleh. Kalau ini janabah dan haid nggak boleh. Jadi ini tambahan. Tadi Anda udah bahas kan yang hadas kecil. Paham ya? Yang udah tuh nyentuh Al-Quran, ini udah. Tawaf, nggak boleh. Ini sekarang yang janabah. Anda bahasnya bukan itu lagi. Karena udah pasti kalau hadas kecil nggak boleh, apalagi hadas. Paham ya?
Jangan sampai perkiraan. Maaf nih orang taklim belum tentu tahu. Andai kata dia duduk, belum tentu dia paham. Satu. Kedua, giliran lagi dibahas ini, kagak datang. Udah kagak mau dengerin. Makanya ketika ngumpul, pahaman bisa beda. Paham nggak nih? Nih dia nggak datang nih. Apalagi yang udah emang nggak pernah datang. Paham? Atau telat. Dan telat. Nah nanti dengerin lagi. Emang pas lagi kebetulan. Bukan nyinggung. Ya. Nah nanti dia dengerin lagi. Paham nih? Ini sekarang udah medsos ada. Dulu ini kan ngerasain. Nggak ada ulangan begitu. Itu berdebat sama temen. Berdebat. Ya gue berkan merasa benar. Paham ya? Kenapa? Dia tidur. Atau lo berani tahu kan anak-anak dulu biasa merasa udah taklim nambahan. Kan kita santri. Ada pelajaran umum guru kita. Paham ya? Ya biasa itu. Guru gue tuh ngobrol pada ini dibahas di kitab besar. Sedangkan kita belajar kitab kecil. Itu aneh ngerasain. Makanya aneh gak mau terjadi yang begitu. Jadi inti aja nih yang bareng-bareng bisa salah pemahaman kalau aneh gak ulang-ulang. Ya, salah satunya blank atau ngobrol saking banyak ini untung terpantau gitu. Ya, keduanya lagi pas lagi derangan ini dia kagak datang. Nah, atau yang keterangan lain dia datang inti nggak datang. Ketemu tuh dua persoalan, berantem dia. Lu nggak tahu sih lu. Begini. Yang atau nyalain lagi, lu juga nggak tahu. Iya, yang dia tahu karena dia datang, dia nggak datang. Paham nggak di sini? Tuh lihat. Perang opini. Itu yang terjadi sebabnya. Atau lagi yang parahnya. Kagak ngaji, nggak tahu apa-apaan, sok tahu. Itu lagi jadinya. Itulah yang terjadi. Orang nabinya satu, Nabi Muhammad SAW. Tuhannya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kok terjadi begitu? Ya itu. Ada lagi satu lagi. Keinginan nafsu dengan dunia. Selesai. Paham ya? Titik temu di situ. Inti nggak usah takut. Anak lu senderan tuh. Berubah. Sinian dikit. Jangan pakai diomelin, pakai ngambak lagi. Kan anak sekarang tuh begitu. Baik, ya. Yang haram di dalam janabah dan haid. Bersamaan. Yang sudah dibahas yang pertama, yang keadaan hadas kecil. Udah. Berarti kalau hadas kecil nggak boleh nih, janabah nggak disebutin lagi sudah. Karena nggak buang waktu. Jadi jangan bertanya lagi, berarti nyentuh Quran boleh dong. Enggak, udah disebut yang tadi. Itu yang tadi bilang, kalau di baru tahu sekarang nih, pembahasan ini kan nggak ngebahas lagi nih yang tadi. Maka kalian nggak bakal tahu. Yang baru datang ibaratnya gitu. Ya. Udah lu mundurin aja dah dikit. Ya. Al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Kenapa ini ana harus sampaikan? Kenapa ini harus sampaikan? Ntar kita pelajarin. Karena banyaknya sekarang pengajian-pengajian perempuan di masjid. Boleh silakan nggak apa-apa. Tapi apakah perempuan itu semua dalam keadaan bersih? Karena masalah ada haid. Laki nggak jadi masalah. Jarang banget deh orang janabah ke ente belum mandi hadas besar ke masjid. Jarang dah. Tapi kalau hadas kecil iya banyak seperti kita juga sama. Nggak jadi masalah. Tapi kalau haid itu memang udah apa namanya? Udah kodratnya wanita itu pasti haid. Kodratnya wanita pasti haid. Apakah semua yang 1000 orang di dalam masjid itu dalam keadaan suci? Itu pertanyaan. Apalagi yang ustazah-ustazahnya. Ini keadaan. Paham ya? Demen ziarah-ziarah. Biar paham. Jangan sembarangan. Jangan siar. Jangan sampai salah arti. Itu makanya ada bahas. Makanya ini banyak kejadian. Ngerti muter-muter kemana. Kok masuk ke dalam masjid. Padahal hukumnya nggak boleh. Pahaman sama sama kita. Acara maulid kah. Acara tabligh akbar kah dalam masjid. Enak-enak aja dalam masjid. Pengajian banyak, ribuan orang. Ini perempuan ya, ini bukan bicara laki-laki. Ya perempuan laki-laki juga kalau mandi kagak bener dalam hadas besar. Dilaknat, sholat lagi. Kakaknya ngaji yang bener. Selamat udah, bener-bener ya ngaji. Lubsu fil masjid. Berdiam diri di masjid. Yang dimaksud
Ya, berdiam diri bukan hanya sekedar diem. Bukan, tapi taradud tuh. Termasuk masa lalu besi, taradud. Termasuk mondar-mandir. Kan anggapan kita berdiam diri, ngejedok kalau orang Betawi bilang. Tahu ngejedok? Diam baik. Diam, tuh udah ketahuan walaupun semenit, 2 menit. Ini dianggap juga berdiam diri, dia mondar-mandir. Gue kagak diam diri, gue mondar-mandir, bojak-bajik orang Betawi bilang. Gue kan panitia. Paham nggak? Keluar, ngambil barang, naruh ini, keluar lagi, mondar-mandir. Itu dimasukkan kategori lubsu. Berdiam diri. Paham? Lu tuh kalau semakin dekat sono kayak besi berani. Udah dijauh nih, besi berani. Udah ngalah ke sono. Mungkin lama ke sono. Ya nggak apa-apa deh, namanya bocah sih udah nggak ada dosa dah. Ya, cuma kudu diarahkan, paham ya? Nah, dan juga jangan main kekerasan, ya, kalau bukan fatal. Baik. Ya juzul murur lil junub. Boleh ngelewat doang lil junub bagi orang yang janabah. Boleh kalau hanya sekedar lewat. Emang rumahnya lewat situ lagi. Ya, mau lewat. Lewat doang, bukan mondar bojak bajik, mondar mandir, nggak boleh. Wa kadzalika lil haid, yang haid juga boleh. Lewat doang boleh, cuma dengan syarat idalam takhab talwisal masjid. Kalau tidak khawatir bisa mengotori masjid, jadi kotor masjid. Maksudnya maaf, ada tetesan yang jatuh. Kalau diyakin nggak ada tetesan yang jatuh, tibang lewat, boleh. Masjid, tibang lewat, karena harus lewat di situ. Kecuali emang di jalan yang lain ya jangan lewat situ. Emang kan orang dulu kan gitu rumahnya, kadang-kadang mesti lewat lorong masjid. Dia lewat, boleh gak? Boleh ente. Wah, ada dengan head nih. Waduh musim. Ya lewat. Apalagi ente lagi naik motor naruh di situ, waduh jalan ditutup lagi. Lewat masjid. Boleh gak? Lewat. Yang head boleh, tapi syaratnya jangan sampai ngetel. Paham ngetel ya? Ada yang netes. Kalau netes nggak boleh. Kalau diam diri nggak boleh. Ya, udah tuh. Yang kedua, qiraatul Quran. Bigosdil qiraah. Tadi yang hadas kecil nyentuh. Baca, boleh. Hadas kecil, nyentuhnya nggak boleh. Baca, boleh. Baca boleh. Nah kalau janabah, amehet, gimana nih perempuan? Baca Quran boleh gak? Gak boleh. Tuh dengan sebab gosdil tilawah, gosdil giro'ah. Yang gak bolehnya kalau tujuannya giro'ah. Giro'atul Quran. Tujuannya membaca Al-Quran. Dirosah. Belajar tuh ya. Baca Quran. Di dalam masalah baca Quran ada empat. Ada empat macam nih. Orang dalam membaca Al-Quran niatnya. Tarotan, kadang ada yang yaksidul Quran fagot. Tujuannya hanya baca Quran. Seperti kita biasa baca Quran kan pahalanya gede. Dia lagi dalam keadaan junub atau dalam keadaan janabah atau haid. Maka hukumnya fayahrum. Tidak boleh. Haram. Yang kedua, tarotan yaksidul ghairul Quran. Ada tujuannya tidak membaca Quran. Ya. Dia baca. Emang Al-Quran ayatnya, tapi tujuannya bukan baca Quran, bukan tilawah. Tahu ya kalau tilawah ya, kita lihat tuh sari tilawah. Ya, akan dibacakan tilawatul Quran, baca Al-Quran. Bisa bacanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang bacanya murotal. Ya, nah, itu gaya aja ya, banyak caranya. Tapi tujuannya baca, gak boleh. Sekarang tujuannya bukan seperti membaca Al-Quran yang tadi disebut, tapi apa? Fala yahrumu, tidak menjadi haram. Seperti apa? Kok orang baca Quran, yang dibaca Al-Quran, tapi tujuannya bukan membaca. Kalau Anda bilang membaca Al-Quran, udah jelas nggak boleh. Dia baca apa yang ada dalam Quran, tapi bukan tujuan membaca Al-Quran. Boleh. Contohnya kal istishfa, dia baca tujuannya untuk penyembuhan. Karena memang buat nyembuhinnya ayat Quran, tapi jangan tujuannya membaca Al-Quran. Paham ya? Itu dalam keadaan junub nih contohnya.
Ya, dalam keadaan junub. Badan inti ada yang sakit, belum sempat mandi. Inti biasa bacain apa nih? Kulhu misalnya dengan keyakinan inti. Boleh gak? Boleh. Yang penting tujuannya bukan niat baca Quran untuk kesembuhan. Paham gak di sini? Apalagi watahasun, penjagaan diri. Inti biasa tidur baca apa? Ayat kursi. Sekarang dalam keadaan head itu perempuan. Atau yang laki sedang keadaan junub. Jangan sampai tinggal. Baca itu ayat kursi. Habis selesai yang udah diajarin tiup. Itu kan niatnya apa? Penjagaan. Karena ayat ini ya Nabi kasih tahu begini kan kita udah belajar tuh ayat kursi bagaimana. Inti baca. Tujuannya bukan baca. Tujuannya untuk apa? Tahassun. Tujuannya penjagaan diri. Inti ada di hati niat untuk penjaga diri bukan niat baca Quran. Udah itu yang dinilai sama Allah tuh itunya. Niat. Innamal a'malu niat. Ada tarotan yaksiduhuma atau tabaruk, ambil keberbakan tabaruk ya. Istisfa minta kesembuhan, tahasun penjagaan tabaruk ya. Mencari keberkahan. Enggak jadi masalah. Yang ketiga watarotan yaksiduhuma. Tujuannya dua-duanya. Yang ketiga tujuan dua-duanya. Baik tujuannya baca Quran sekalian tabaruk, sekalian penjagaan diri. Fayahrum. Tidak boleh. Jadi memang mesti lepas. Nggak boleh ada tujuan baca Quran. Watarotan yutlik. Terkadang bebas dia. Maksudnya lepas. Nggak ada tujuan sama sekali. Mungkin gentinnya lagi apa? Lagi head. Tahu baca apa? Quran. Nggak ada. Dibaca aja. Nggak ada tujuan. Gue mau baca Quran. Nggak ada sifa. Lepas aja. Lepas. Paham ya? Tahu baca. Nggak ada tujuan apa-apa. Apalagi yang ingat. Gue lagi baca Quran. Kagak. Paham nggak? Fala yahrum, tidak batal, tidak haram. Tuh, tapi emang jarang begitu. Kalau orang emang udah nggak kopenan banget kali. Tapi jarang. Tapi lihat Islam, dosa nggak? Nggak dosa, nggak haram namanya. Berarti nggak dosa. Kadang-kadang kita emang suka begitu. Paham nggak? Tato begitu aja. Kayak nggak sengaja, emang lepas aja. Kayak tato dalam kamar mandi, tato ini nggak dosa. Namanya kita bukan sengaja begini kan emang nggak sengaja, nggak ada niatan untuk baca Quran. Tabaruk kan juga kagak ada, los aja gitu tuh, los. Bahasa kita los. Tahu los ya? Nah, itu tidak haram. Nah, sekarang yang terakhir, alladzi yahrumu bil haid faqat. Yang haram dalam keadaan haid saja. Tuh, beda tuh. Beda-beda enggak? Beda. Tadi ingat Tadi tawaf, sholat enggak dibahas di sini kan Enggak, udah yang pertama. Nih kalau yang baru datang lagi nih, kita bahas yang haid. Kacau. Oh berarti sholat boleh. Apalagi pegang Quran boleh. Kenapa? Ustadz tidak membahas. Jadi gini, kalau hadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar atau haid. Tapi kalau hadas besar, belum tentu di hadas kecil nggak boleh. Hadas besar, baca Quran nggak boleh. Tapi kalau hadas kecil, baca boleh, nyentuhnya ya. Jangan. Di sini nggak disebut sentuhnya. Ya baca aja nggak boleh, apalagi nyentuh. Paham ya? Tuh kalau pinter main begitu tuh. Ya, apalagi ntar ane ajarin ilmu mantik sama ilmu arut. Wah, ente bisa lihat nih orang tujuannya kemana nih. Ya. Kalau ente udah bisa, alhamdulillah ilmu mantek. Mantek air. Ilmu logika namanya tuh. Ya, logika tuh, prosa ini. Wih, itu ya. Filsuf tuh. Ya. Di majas ini banyak itu. Ya. Alladzi yahrumu bil haid faqat arba'ah. Yang haram hukumnya bagi yang haid saja. Tadi kan janabah dan haid. Ya, kalau ini haid saja. Faqat tuh artinya saja. Ini aja. Gitu. Apa kalau Betawinya? Itu aja. Head doang. Iya. Bagi yang head doang. Itu doang sampai sekarang apa sih? Ada penyanyi dik doang. Dia doang udah. Arba ada 4. Yang pertama apa? As-som, puasa. Tuh. Hadas besar? Puasa. Jangan ada hadas besar gak puasa. Ada. Anda lagi bulan Ramadan, kuliah subuh bulan Ramadan. Paling gak kuat kan kuliah subuh. Mau kencing mulu. Orang itu minum banyak. Ya. Pulang nanya. Beb, ini gimana? Apaan?
ini ada apa, dia mimpi basah, udah tetap makan aja. Kenapa makan? Batal katanya. Tuh, karena dia mimpi basah, dianggapnya batal, langsung makan. Tuh. Yang lakukan siapa? Majus besar, biasa anak tanggung. Ada majus besar yang itu. Itu dulu di 15-20 tahun yang lalu. Itu udah ngajarin gini-ginian, kagak ngerti. Karena cuma itu tadi majus-majus yang cuma keliling doang, nggak ngajarin gini-ginian. Ini bukan kata orang yang ngadu itu temennya gitu, istilahnya nanya gimana tuh Pip? Ih, kagak boleh ini. Paham ya? Nah, bukan ngade-ngade aneh. Gitu, itu survei yang langsung berbicara sama aneh gitu. Waduh, sayang amat. Ya, jadi haram itu dia makan. Yang nggak boleh puasa hanya untuk orang yang head. Jadi emak-emak nih jam 5 sore, ntar kita bahas di puasa. Udah buka nih sedikit aja, biarin nih nggak apa-apa, lanjut. Padahal capek istilahnya nih, gitu, ngantuk. Demi ilmu. Ini udah jam 5:30, ya 5 menit lagi mau apa? Maghrib, ke kamar mandi. Perempuan yang tahu, ya dapat. Bahasanya gitu ya. Ya dapat. Udah dia mana? Dia itu aja, bukan dibatalin, dia ikut. Nggak boleh, haram. Kalau niatnya dia puasa enggak, karena udah batal. Dia nahan boleh. Ntar deh gue ikut bareng sama laki gue aja. Tapi kalau diyakinin ntar aja bukanya, nggak boleh, haram, emang udah batal. Ya, jangan kira-kira ntar besok nggak diganti. Kenapa? Enggak, waktunya dianulir, udah tinggal dikit. Jadi tetap jatuhnya puasa, nggak bisa. Biasa. Kenti udah tahiyat gitu, dut aja. Tanggung emang. Udah mau salam. Aduh, ya pas juga. Tapi udah tanggung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah juga baik. Nggak begitu. Batal. Enggak, ini kan orang bodoh enak aja. Orang lepas sudah, orang bodoh paling enak. Nggak ada beban. Bebannya tadi akhirat. Makanya dikasih tahu. Ya. Nah, bagaimana nih? Fa'idha in koto adam, apabila perempuan terputus darahnya, tapi belum mandi, bersih. Ingat, belum suci. Makanya nggak boleh inti pakai kalau belum mandi, karena belum suci. Kalau dibilang bersih, udah, karena terputus darahnya, bersih. Halalahu som, halal dia puasa. Walau gobla gusul, sekalipun dia belum mandi. Jangan salah perkiraan, jangan salah ini nih. Misalnya perempuan, dia head, jam 12 siang bersih. Puasa? Enggak, itu bukan. Itu kan dari awalnya dia niatnya udah ini contohnya. Jam 3 malam dia kan bersih. Ya, jam 3 malam, jam 4 malam. Paham nih? Ikut sahur deh, nemenin lakinya lagi sahur. Bersih tuh, tapi belum sempat mandi. Halal gak puasa? Halal puasa. Halal puasa, padahal udah masuk subuh, gak apa-apa, terus aja. Dia mandi jam 5, padahal subuhnya dari setengah 5, nggak jadi masalah. Cuma lebih bagus sebelum subuh dia mandi, sama inti ada hadas besar. Boleh. Aduh, ntar dulu, sahur dulu. Kayaknya kalau gue mandi hadas besar, habis sahur tinggal 10 menit. Misal, pilih mana? Mandi, sahur. Mandi, kehabisan sahur. Sahur, belum mandi. Wudu aja. Lebih bagus. Karena makruh hukumnya dalam keadaan hadas besar kita makan dan minum. Jadi wudhu aja. Sekali aja deh wudhunya. Yang penting kebagian sahur. Udah nggak jadi makruh. Udah selesai. Sekalian udah azan. Mandi boleh. Cuma jaga. Jangan sampai kemasukan air. Kan resiko di situ. Paham ya? Itu simpel aja, gampang asal tahu hukumnya. Nah, mandi hadas besar buat perempuan juga sama. Jadi kalau misalnya dia putus darahnya, dia halal untuk puasa. Ya. Bukan halal puasa waktu jam 12 siang. Bang, udah ini nih. Udah nggak apa-apa puasa kata Ustadz. Setengah hari. Nahan sih boleh, nahan lagi head aja, nahan hormatin orang puasa, boleh, nggak apa-apa, pahala dapat, tapi tetap kodok gitu, jangan salah. Ini terjadi sebelum masuk puasa. Paham ya? Makanya ulang-ulang begitu, kalau ngajari begitu doang. Apabila terputus darahnya maka halal puasa walaupun belum mandi. Salah aja perkiraan, bahaya. Ya, nggak bisa begitu. Musi fikih itu mesti begitu. Kalau buat ceramah dong begini nih saudara, begini, apalagi ini ngartiin.
Gitu. Anda dari luar baca, inti ngartiin dong begitu. Ngangguk doang inti. Salah ngamalin bisa. Kak Vicky musi ada yang ngajarin guru bukan ceramah. Kemudian yang ngartiin orang kita juga. Sama, lu sama gue sama. Paham nggak? Sama orang Betawi sama orang ngerti ini gampang. Nyambung, kalau nggak nyambung nggak bisa. Walaupun inti paham nih. Ini baca nih. As-saumu idza in qata adamu halalah as-saum walau qablal ghusl. Yatin Ma'awi. Puasa apabila terputus darah halal baginya puasa walaupun belum mandi. Kan terputusnya di sini kapan? Kalau terputusnya pas jam 12 siang? Paham nggak? Oh, puasa halal. Di puasa. Padahal kan puasa waktunya dari mana? Waktu subuh. Lah subuh udah nelen bajigur 4 gelas. Tuh bini pinter lagi. Lakinya tidur minum jamu, diminum ini, udah makan apa namanya? Udah makan lontong sayur. Ya. Kedua, al-murur fil masjid idza khafat talwisah. Yang kedua, berjalan melewati masjid, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Apabila dia mengkhawatirkan akan mengotori masjid, ngetes gitu. Apa namanya? Netes atau ngetel. Kalau nggak ngetel, boleh lewat doang, tapi berdiam diri nggak boleh. Seperti yang awal kita udah bahas. Yang ketiga, tolak. Ada tolak, talak. Perempuan dalam keadaan haid, ya ditalak dia, boleh. Talaknya sah, tapi haram hukumnya. Ya. Tolaknya tolak bid'i. Nanti permasalahan talak kita akan bahas lebih panjang lagi. Ya. Istimna wal mubasyarah bima baina surra wa rukbah. Apalagi yang haram dalam orang dalam keadaan haid, yaitu istimna. Ya. Istimna wal mubasyarah bima baina surra wa rukbah. Yaitu dia melakukan apa mubasyarah itu? Bersentuhan langsung, kalau kita bilang foreplay dan sebagainya. Ya, bersedap-sedap tuh. Oh, istimna. Istimta, ya, bukan istimna. Kalau istimna tuh makanya Anda lagi mikirin istimna itu khurujul mengeluarkan mandi dengan sengaja onani. Kalau ini istimta. Istimta bersedap-sedap. Atau bersedap-sedap, bahasanya tuh cakep, bersedap-sedap. Kalau bahasa Inggrisnya foreplay. Chandra senyumnya senyumnya membanggakan. Yang foreplay langsung miring bisa. Istimta bersedap-sedap, ya, femanasan. Nah, kok nggak boleh? Nggak boleh, haram. Tapi ntar dibahas. Kalau begini lu nangis ntar. Wa mubasyarah, ya, bersentuhan langsung. Mubasyarah tuh bahasa Arabnya siaran langsung, suka ada tuh kan, kalau siaran langsung mubasyarah, live mubasyarah. Tapi dalam fikih maksudnya bersentuhan langsung. Baina surah warba, antara pusar dan dengkul. Tuh antara pusar dengkul kan ada itunya tuh. Nah itu nggak boleh diapa-apain. Karena dalam keadaan istrinya haid. Nah, silakan mau pilih dengkul ke bawah, lebih ke atas, halal ya. Gitu. Ya, ini permasalahannya banyak para imam-imam. Ada yang sampai memegang aja nggak boleh. Ya, deketin aja, sampai mandang aja nggak boleh. Pendapat yang begitu banyak. Ya, tapi waktaro Imam Nawawi. Tapi memilih Imam Nawawi mazhab Imam Ahmad. Dia memandang kepada mazhab Imam Ahmad. Annalladzi yahrumul wad'u fagot. Udah, yang penting jangan sampai dijima. Kalau inti mau bersedap-sedap, istri itu ya halal. Tapi ingat, jangan sampai berjima. Paham ya? Yang penting jangan dijimain tuh, nggak boleh. Karena dalam keadaan nanti anak kita bahaya jadinya. Ya orang darah kotor. Akhirnya jadi anak gimana? Nah, makanya bagi yang kuat, itu terjadi bila. Tapi kalau nggak kuat, ya mendingan jangan dah. Ya. Apa ini? Ini kok ngapain jadi dia? Enggak ngapain dia jadi yang gerusak-gerusuk. Dikata begitu. Ya. Jadi
itu lebih bagus ya. Tuh. Dah. Masuk TV loh. Ya. Nah, menganggap baik tuh Imam Nawawi ya perkataan di dalam majmu'nya tuh, di dalam kitab Majmu' ada kitab Majmu'nya tuh yang berapa jilid. Ya. Lebih baik ya silakan bergumul nggak jadi masalah. Yang penting bagi yang kuat ya jangan sampai tersentuh. Bagi yang nggak kuat ya jangan coba-coba deh, sebabnya takutnya ketelanjuran. Gitu. Kalau boleh beliin aja deh celana Hawaii yang pakai besi. Gitu. Ya, bercandanya celana Hawaii dari besi digembok deh 4 baris srek srek srek. Paham nggak? Gitu ibaratnya. Takutnya kelenggor. Namanya orang udah sahwat. Tapi kalau ente bisa ngejaga sahwat, istilahkan aja. Yang penting jangan sampai dijima. Paham ya bahasa jima ya? Gitu. Udah itu aja. Ya, Islam nggak mengekang inti sampai karena istri dalam keadaan head, kemudian inti nggak boleh colek sama sekali. Boleh. Bahkan inti sampai khurujul mani nggak jadi masalah. Boleh. Ya, tentunya dengan istri, bukan dengan tangan inti sendiri. Ya. Jangan sampai dijima. Sebab banyak orang yang imannya belum kuat, akhirnya bercumbu-cumbu, sekali-sekali nggak boleh. Tetap hukumnya haram, dilaknat. Paham di sini ya? Nah, ini Anda kasih tahu hukum, sebab Anda juga harus kasih tahu juga, takutnya karena dibolehkan, yang penting ibaratnya pakai sirwa dahil ya, pakai CD. Ya paham ya? Pakai CD doang. Cuma kan tahu sendiri, takutnya nggak kuat. Terus CD kan tipis. Makanya di giginya. Punyanya kayak awik gitu di giginya, celananya bolong. Paham gak? Tentu bolong jadi. Ini masuk kan haram hukumnya, itu bercandanya gitu. Ya kalau inti orang yang punya keimanan yang gawi nggak bakal tersentuh, ya nggak jadi masalah sekalipun nggak pakai sehelai benang pun. Paham di sini ya? Gitu. Cuma kan kita harus bicara karena ini kan umum. Bagi yang mendengar nggak kuat nggak boleh, jangan coba-coba ya bermain air di pinggir kolam renang, kaki doang akhirnya nyebur kan begitu. Paham ya? Nah, bagi inti yang kuat memang nggak bakal terjadi, boleh aja kaki inti ngeplak. Inti kuat nggak nyebur gitu contohnya. Wallahu a'lam bissawab. Robi zidni ilmah warzuqni fahmah. Mati. Baterainya habis. Ya. Udah lu ketok, ini kan siaran sono. Udah ini masuk nggak apa-apa. Yang penting rekaman ini 2 masuk. Nggak apa-apa udah. Ya Rasulullah salamun. Ya Rabbi. Ya Rasul. Ya Rasul. Udah paham ya? Itu. Ini sekelumit dari akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'di insanan wala hayawanan, tidak menyakiti hewan, manusia juga tidak pernah menyakiti hewan. Wa yarhamul fuqara wal masakin, menyayangi daripada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Selalu tuh kalau dalam kitab di Al-Qur'an juga ada wal fuqara wal masakin. Fuqara dulu baru masakin. Kenapa? Kalau orang fakir tuh beda tuh ya. Ini di fikih juga disebut nih di fikih, sebenarnya adanya di kitab-kitab fikih. Ya, adanya kitab-kitab fikih. Ya. Pembagian zakat fakir miskin. Kenapa nggak bilang miskin fakir? Fakir miskin. Beda. Fakir. Tuh. Ada lagi miskin. Beda tuh.
Ya. Kalau fakir sebenarnya pakai kof nih, fakir nih miskin. Kalau fakir itu kebutuhannya 1 juta. 1 juta. Kebutuhannya 1 juta. Misalnya satu contoh kecil aja nih. Ya kalau inti mungkin bisa 5 juta, 10 juta. Ini contoh kecil. 1 juta. Dapatnya ya di bawah gimana di bawah? Begini. Ya. Begini. Ya, di bawah ini kan kalau main kurang artinya di bawah 500. 500. Contoh misalnya 300.000. Tuh. Kalau orang dapatnya 300.000, pendapatannya dia 300.000, pengeluaran yang harus keluarkan di keluarganya dia dan atau sendiri atau keluarga pokoknya 1 juta, maka digolongkan fakir. Kalau miskin 1 juta sama keluarannya. Yang dia dapat di atas ya 700. Tuh, contoh ya di atas 500 ya, maksudnya di atas 500 seperti dapat misalnya 800.000. Ini namanya miskin. Artinya masih di bawah 1 juta. Tapi kalau 1 juta nggak masuk miskin. Apalagi dapat 1,5 juta. Paham ya? Ente dapat 2 juta, pengeluaran cuma 1 juta kan ente tahu. Itu bukan miskin. Sedangkan yang dikasih buat rakyat miskin itu ngambil nggak boleh. Makanya banyak yang ngambil pas dikasih stiker miskin nggak mau. Iya kan ya? Banyak kejadian. Kita jangan nipu jadi nggak berkah. Bukan sok miskin, nanti nggak pernah mau terima gituan. Kenapa? Kesian banyak yang masih butuh begitu jadi berkah kita. Kalau ada kita malah bisa, apalagi yang duitnya miliaran, pada ngeluarin duitnya, gabungin, bisa buat bayar utang. Belum dong korupsinya. Kalau udah nggak tergantungan utang kaya kita, selesai. Ente aja coba deh. Ente punya duit 10 juta gaji, cuma ente punya utang 6 juta yang harus ente bayar setiap bulan. Sedangkan ente kebutuhan 5 juta. Miskin langsung ente. Sebenarnya walaupun gaji ente 10 juta. Makanya gorimin orang berutang dapat pahamin tuh. Wah ini jangan kasih tuh dari penghasilannya 20 juta. Misalnya gitu. Dia dapat karena digorimin. Kalau orang mesti bayar utang yang harus dikeluarin 10 juta, untungnya 10 juta kan kaya tuh. Dia kagak, mesti bayar 15 juta, miskin dia. Paham gak di sini? Wih, lu dia kalau dagang-dagangan matematik oke, nggak mau dia. Dia berhenti sekolah gara-gara matematik kan. Tapi ngitung anak bisa. Ngitung anak bisa. Ya, gitu. Makanya gorimin berutang, jangan lihat orang kaya, dia gorimin. Mu'alaf dapat walaupun kaya karena untuk melembutkan hatinya. Paham ya? Cuma itu jarang terjadi, nggak banyak. Yang banyak kan fuqara wal masakin. Nah, inti zakat inti bagiin ya dengan cara yang baik. Semua kalau ngaji nggak ada kemiskinan. Kenapa? Karena yang kaya itu banyak yang harus dikasih fuqara wal masakin ada. Tapi kadang-kadang mereka nggak dapat karena udah diambil orang yang sebenarnya bukan orang miskin. Tuhan waktu lagi pakai ini nggak pakai solar bus nggak mau. Itu subsidi buat orang-orang. Gitu kita aja hidup begitu. Tapi kan pelaksanaan itu urusan dia di dosa sama Allah Ta'ala. Kita yang tahu berbuat yang baik. Paham tuh ya? Makanya Anda bukan itu hanya untuk Anda sama Allah Ta'ala nggak menampilkan kita orang miskin. Jangan, nggak boleh. Ya akhirnya kita dikasih miskin. Tapi kalau kita benar miskin nggak apa-apa. Agama bolehin. Minta hak inti. Pak di kelurahan, di kecamatan boleh minta. Daftarin, nggak apa-apa, emang ada haknya. Paham ya? Tapi kalau nggak berasa miskin fuqara wal masakin ya, jangan. Apalagi ditempel-tempelin belaga cacat, haram hukumnya. Jangan, we. Sian Pak, saya anak yatim. Oh, yatim dari mana? Bapak ibu masih ada. Yatim asmara, katanya. Yatim asmara. Ya, gitu. Jadi menyayangi fuqara wal masakin. Wa yatasaddaq alaihim kasiran. Nabi juga bersedekah kepada mereka banyak. Sedekah tuh, zakat lain lagi tiap tahun. Sedekah itu kapan aja waktunya. Wa yuhibbuhum idza da'au. Dan Nabi senang jika diundang.
Ya, kalau diundang Nabi senang, gembira Nabi. Kalau kita kan enggak sekarang, jadi asatis, jadi mubalik, jadi ulama. Nah ini jadi persoalan ini nggak boleh. Ya, diundang tahlil, abang nundang, mobilnya 3 tuh, datang dia. Orang miskin nggak mau datang. Paham nggak? Lihat-lihat gitu. Tahlilnya 200 lagi. La ilaha illallah. La ilaha 200. Pas orang miskin 10 aja udah. Ayo yang begitu jangan. Ya, ntar orang kesinggung dah. Kan susah nerangin orang kesinggung dulu. Ya, barangkali lurah aja kesinggung, camat bisa kesinggung. Ya namanya kesinggung siapa aja. Kalau kita berasa begitu ya jangan kesinggung. Perbaikin karena Nabi nggak ngajarin kita begitu. Ya, gercep banget gitu kalau yang kaya yang ngundang. Ya, gitu. Apanya dibawa kalau bisa? Ya, di tasnya itu bukannya apa-apaan itu, bukan tasbih. Ya, apa namanya? Peti dibawa. Nih kayaknya nasi uduk nih. Itunya bubur sumsum. Bersumsum rugi dia. Nggak boleh. Ya. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ya, diundang. Dikasih, ada orang hadiah sama Nabi. Ya Rasulullah ini dikasih. Nabi makan. Kasih makan asam tuh. Nggak berubah mukanya Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Dengan muka yang gembira. Bayangin dianggap manis, orang yang girang banget. Ya Allah. Tapi dihabisin sama Nabi itu. Orang pulang dihabisin sama Nabi. Sahabat-sahabat. Biasanya Nabi kan bagi-bagi. Ini makan. Nabi begitu tuh. Makan. Nggak diumpetin di kantong. Nggak. Bagi-bagi temen. Ini tumben kagak dimakan semua. Ya gitu. Ini orang senang banget. Dia kan nggak perhatikan yang mau dibagi-bagi. Pokoknya dilihat Nabi makan girang banget. Mau dibagi kagak dibagi nggak dipersoalan. Penting dia bagi Rasul. Orang yang udah pulang sahabat, ya Rasul biasanya bagi-bagi ini kata Rasul. Kalau aneh bagi kamu, muka kamu berubah. Paham nggak? Apalagi ada yang bangsa mulutnya cakep banget. Dah. Kan orang macam-macam. Kata Nabi. Paham ya? Kata Nabi, maka biar aku aja yang habisin kata Nabi. Tahu gak rasanya gimana kata Nabi. Saking gak mau nyakitin orang. Dan itu dijalanin. Anda pernah dengar ceritanya Habib Ali Kuita, kiai ini. Begitu. Ya, makanya orang semakin dekat dengan akhlak Nabi Muhammad semakin dia tinggi mulia. Dan akhlak itu banyak diantaranya yang begitu-begitu. Ya, nggak nyakitin orang, senyum, nggak bikin persoalan. Kalau inti punya yang halik minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar curhat nggak apa-apa, tapi jangan membebani orang. Ya, bikin status apa-apa. Orang yang denger lihat begini, ya susahan gue, dia baru segitu. Gitu. Kan kapan-kapan bikin status bagi yang nggak punya duit. Bagi yang sedang ini panjang banget. Lu pada datang ke rumah gue. Cie, gitu. Bawahnya kita nangis bareng-bareng. Nangis bareng-bareng. Susah juga. Ya, nggak boleh begitu. Ya. Kita ini ujuk bangetan banget gitu. Ya, kadang-kadang suuzonnya aja nggak pakai ilmu. Gitu. Lagi pusing. Tetangganya beli Pajero. Suuzon langsung. Jangan-jangan duit gue yang 20.000 kemarin hilang nih. Gitu. Paham nggak? Iya itu kebangetan kan? Paham nggak lo? Ya, tetangganya beli Pajero langsung ingetan. Jangan-jangan 20.000 duit gue yang kemarin hilang nih. Dia bisa beli Pajero. Makgul gak nih? Ya ketawa lu belakangan. Itu tuh begitu tuh orang sekarang tuh. Kalau yang hilang 500 juta, iya kali. Iya, tuh ya nggak boleh. Inti kehilangan 500 juta. Tetangga inti beli 500 kali begitu. Nggak boleh juga Islam musuh-uzon. Karena barang inti nggak lihat. Sekalipun emang dia orang nggak baik. Dia Islam. Paham ya? Mesti ada saksi ibarat itu. Saking untuk keputusannya aja di mahkamah itu mesti ada saksi. Ya. Itu terjadi Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, pernah kehilangan baju perang. Kudanya baju perang gitu ya. Kemudian Nabi tahu yang ngambil itu Yahudi itu. Yang ngambil Yahudi. Nabi udah Sayyidina Ali udah jadi Amirul Mukminin loh. Kalau ibaratnya apa ya? Presiden Amirul Mukminin yang punya kekuasaan penuh. Khalifah pada saat itu. Diaduin sama ke hakim. Bla-bla ini punya dia. Di sidang biasa, sidang. Oh, Islam kan gitu, nggak peduli siapapun orangnya. Sidang berjalan. Nggak kuat buktinya, nggak ada saksinya. Jadi saya nanya, nggak apa-apa, silakan. Itu Yahudi langsung masuk Islam. Setelah itu, lihat akhlak tuh. Ya, karena berserah diri kepada ya nggak gimana lagi.
Itu orang masuk Islam. Kenapa masuk Islamnya? Ini benar ini, Islam begini. Ini akhlak Nabi. Ini akhlak Nabimu. Kenapa? Karena kau punya kuasa untuk menghakimi aku gitu istilahnya. Paham nggak? Ya kalau sekarang salah aja masih berasa benar karena merasa punya kamu punya power. Tapi kau nggak gunakan kepoweran kamu. Kamu tetap pakai hukum yang berlaku. Lihat tuh. Paham ya? Makanya itu sesuatu yang ini udah bismillah. Ingat ada pertolongan Allah. Selesai sudah. Nggak dibalas di dunia, di akhirat nanti bakal dibalas. Begitu aja hidup. Aneh begitu. Peduli orang mau ini tetap ya nggak banyak murid juga tetap yang kasih kaya Allah Ta'ala. Paham ya? Iya. Hari mana bilang, ini nggak apa-apa. Itu yang hilang-hilang, itu yang ngambat rezeki gue. Pas udah nggak ada gue kaya. Gue nggak pertahanin ngambat rezeki. Ya ada loh orang yang bisa ngambat rezeki. Hati-hati makanya milih-milih teman. Milih jamaah. Yang nggak jadi ngambat rezeki nih kayaknya. Pas dia nggak ada duit ngailir. Ada dia kagak datang-datang. Ya, lihat tuh. Ada orang. Ya, ada orang yang ngambat rezeki. Inti kawin sama perempuan tuh yang inti musim duit banyak jadi kagak. Ya, gitu. Jadi sahabat itu manusia tuh ngumpul jadi suami orang atau jadi istri orang atau bersahabat sama orang tuh bikin sialan dangkal nih berbahasa Betawi. Ya, gitu aja udah husnuzon gitu. Ya, udah. Ya, enggak maksudnya enggak ketakutan gitu dikasih tahu yang baik. Wa kana akramun nas wa yazuru mardhahum, menengoki mereka yang sakit dari orang-orang miskin itu. Oh, kita kan kalau kaya ada kepentingan dan sebagainya. Aduh. Wa kana akraman nas, sebaik-baiknya semula-mula manusia. La yaruddu man talaba minhu syai'an, tidak pernah menolak orang meminta sesuatu darinya. Wa idza lam yajid indahu ma yu'tihi wa'adahu bi'itahi fi waqtin akhar. Kalau orang yang minta itu ya enggak ada, Nabi bisa memberikan karena memang lagi enggak ada, tapi Nabi janjikan waktunya lain waktu. Artinya itu Nabi enggak pernah menolak orang meminta. Bayangin, kalau kita kayaknya banyakan nolaknya emang gak ada. Tapi Nabi gak sampai begitu tuh. Emang kita bukan Nabi, tapi kita contoh begitunya tuh akhlak kita punya Nabi. Orang yang setiap meminta, nih kita ngomong begini bukan berarti bisa kita amalin, tapi biar kita tahu. Setidaknya kalau kita bisa bantu orang, bantu orang. Gak pernah nolak. Kalau misalnya gak ada pada saat itu, Nabi akan memberikan lain waktu. Pernah pada satu ja'a rajulun zata yaumin, datang seorang laki-laki pada Nabi, fasalahu fa'atau ghanaman. Dia meminta sesuatu pada Nabi, ya maka Nabi kasih kambing. Saddat ma baina jabalain, itu kambing penuh di antara dua gunung jabal. Memenuhi itu. Wah, berapa ribu itu. Faraja ila qaumi, dia pulang ini anak pemuda ini ke kaumnya. Wagola. Ya dia berkata, "Aslimu, masuk Islam kalian semuanya, masuk Islam kalian." Nih lihat. Tuh ya. Akhlak Nabi. Masuk kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqah. Maka sesungguhnya Muhammad itu, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dia ngomongnya gitu Muhammad. Maka sesungguhnya Muhammad itu memberikan suatu pemberian yang tidak pernah takut atau khawatir dia dengan kemiskinan. Ya, enggak pernah ada masuk Islam. Ini Nabi ini benar. Tuh, kita emang bukan Nabi, nggak sampai begini. Sebab kalau inti kasih semua, ini silakan rumah inti, pulang berantem inti sama bini inti. Paham ya? Karena nggak sepaham. Inti naik mobil, ada minta dikasih. Bener inti, masya Allah, jadi magum inti. Gitu, jadi magum, pulang. Jadi pergedel sama bini. Artinya ini Nabi, makanya mereka masuk Islam karena seorang Nabi nggak pernah takut. Nah itu diikuti sama orang-orang yang punya kehususan seperti para sahabat dan Nabi. Dan kita kalau udah ada akhlak orang begitu, jangan cari kesempatan di atas kesempatan, jangan nyari kesempatan di atas kebaikan orang tuh yang Imam Syafi'i nanti sering bahas. Itu yang paling takut. Orang udah baik sama kita cari kesempatan dari kebaikan dia, jangan. Itu udah pada baik mana apaan aja itu aneh takut malah. Karena takut di saat itu Ani nyari kesempatan, paham nggak? Ini mumpung dia kan baik namanya gue nih, tuh. Akhirnya tujuan kita udah nggak mulia lagi. Nah kita jangan begitu modelnya, paham ya? Berbuat ikhlas gitu. Ada seorang murid di ikhlas didatang ke gurunya dibawain dibawain duren, dibawa singkong dibawa singkong ke gurunya, bawa singkong doang. Orang nggak ada singkong di rumah dibawa ke gurunya. Ini gurunya yang lihat begini dia pakai amal Rasul.
Dibalikin lagi, nanya sama istrinya, nggak ada apa-apaan bang, udah habis ini, kata kiainya. Ada kambing nuatu, ya, udah kasih kambing, dikasih kambing. Nana Mori pulang bawa kambing, temennya lihat, dari mana lo? Dari rumah kiai. Kasih apaan? Kasih kambing. Lu ngasih apaan bisa kasih? Cuma ngasih singkong. Wah, kalau singkong aja dikasih kambing, ya, gue bawa duren nih, ya, seapan, segerobak gue bawa duren nih, pasti paling kagak minimal sapi nih. Tapi sih harganya duren, bilang sapi. Dibawain duren, tuh kiai, Assalamualaikum. Wah, tuh kiai gih, tuh kiai jawab, Waalaikumsalam. Nih kiai, cium tangan. Duren nih, girang banget, alhamdulillah ya Allah. Emang nih orang baik, kiai, masya Allah, baik. Bilang istrinya, ada yang bisa dikasih gak nih orang? Gak ada, kita habis udah. Emang orang baik kan gitu, kehabisan aja udah. Gak ada. Ada singkong tadi yang dikasih ame tuh murid, ya udah, kasih singkong. Namanya ikhlas kan, dikasih singkong. Oh lihat, itu dulu guru-guru dulu cerita, mungkin ada di kitab. Ya, itu sebab apa? Itu keikhlasan. Yang tadi benar-benar ikhlas, nggak ada tujuan apa-apa. Yang kedua, ada tujuan lain. Ya, nah, itulah ya sifat-sifat pemberian. Makanya biasain memberi apa yang kita bisa beri. Ini akhlak baginda Nabi SAW Muhammad. Wa kana yarhamul khadim. Nanti akan diulas lagi minggu yang akan datang adalah Nabi sangat menyayangi kepada khadim, pada pembantunya. Ya, wallahu a'lam, nanti kita bahas ya. Jadi kalau inti punya pembantu atau orang yang membantu inti, jangan sampai dibuat yang tidak baik. Ya, yang harus dibayar ongkosnya, yang nggak boleh dizolimin, jangan dizolimin. Ya, karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbana.